Salam IKN TV, teman-teman subscriber semuanya yang ada di sana. Kembali lagi IKN TV ya, informasi kreatif terkini. Terus update terus terkait informasi-informasi yang sangat penting dari IKN TV teman-teman semua. Dan sekarang kita ingin berbincang-bincang sedikit terkait pendidikan ya. Karena pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Seorang pakar yaitu Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan mempunyai akar yang pahit, tetapi mempunyai buah yang manis dan indah di situ. Dan sekarang di hadapan kita ada bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu teman saya juga, teman diskusi juga ya. Silakan Bang, perkenalkan dulu Bang. Oke, terima kasih kepada Mas Saiful ya. Nama saya Salito. Alamat saya itu di Jalan Harapan Jaya, Gang Intan. Oke, untuk hari ini saat ini lagi menyelesaikan studi S3 di jurusan Dirasah Islamiyah, jurusan pendidikan. Insya Allah dalam waktu dekat ini insya Allah diselesaikan. Untuk saat ini alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Kaprodi PGMI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum. Dan kebetulan home base saya dan spesialis saya di situ adalah tentang pendidikan, karena S1 S2-nya itu saya pendidikan, maka insya Allah juga S3-nya pendidikan. Luar biasa, sangat kalau jadi pendidikan digencar memang luar biasa. Insya Allah. Tapi saya melihat dari profil abang gitu ya, itu pernah ngajar filsafat juga gitu. Itu gimana sih, pengen tahu dikit lah tentang filsafat ini. Filsafatnya sangat luar biasa ya, apalagi di kalangan pemuda saat ini gitu. Oke, sebenarnya gini, kalau kita berbicara filsafat berarti kita berbicara diri kita sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena filsafat itu berpikir, ada tanda kutipnya ya, bukan menghayal tapi berpikir. Ketika kita berpikir itu kita udah berfilsafat. Semua orang itu berfilsafat. Maka kalau menurut saya pribadi, filsafat itu mudah karena kita semua berpikir. Oke. Kalau seperti itu saya mengingat kata-kata Favorit Faiz, filsafat Indonesia itu yang sangat terkenal gitu. Dalam bukunya beliau itu mengatakan bahwanya aku berpikir maka aku ada, berhenti berpikir maka aku mati. Nah, seolah-olah kita itu harus berpikir terus dalam hidup ini untuk merancang semua dalam tujuan kita. Itu sangat luar biasa sih gitu kan. Memang dari segi profil abang saya lihat gitu kan, dari segi pendidikannya itu memang aktivis banget, juga bisa dibilang kutu buku lah gitu kan. Oke, kita bincang-bincang terkait pendidikan nih Bang. Abang kan seorang akademisi, yaitu ngajar juga gitu kan. Pendidikan di era ini Bang sangat minim sekali, terutama di kalangan pemuda-pemudi khususnya Kalimantan Barat. Memang pendidikan ini sangat rendah di kalangan itu. Itu pandangan Abang bagaimana dulu? Sebenarnya kalau kita berbicara pendidikan, itu berbicara tentang sumber daya manusia atau SDM. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau pendidikan itu asal mulanya itu bukan orang yang sudah besar, tapi mulanya itu adalah dari kita semua. Ketika Mas Saiful ingin menikah, berarti itu adalah salah satu proses pendidikan. Kenapa memilih pasangan juga adalah pendidikan. Ketika anak Anda ketika masih dalam kandungan itu juga pendidikan, mendidik anaknya. Maka pendidikan ini adalah suatu proses yang tidak akan lepas. Ketika nanti generasi mudanya ketika dilahirkan dengan orang tuanya yang punya pendidikan, ibu sebagai madrasah ya, dalam kata kutip, ketika kita mengatakan pendidikan, maka yang disoroti itu adalah seorang ibu sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Selain informal, non formal, maka ibunya dulu yang harus mengupdate anaknya, maka itu pendidikan. Terus kenapa sekarang ini pendidikan itu sangat minim? Akhirnya kalau kita lihat indeks prestasinya dari tahun ke tahun itu Indonesia mulai menurun. Kenapa? Ya salah satunya itu tidak ada yang disebut dengan atau yang disebut dengan guru memberikan transfer of knowledge, pengetahuan saja.
tidak selalu mendidik. Mendidik ini adalah merubah sikap menjadi bisa, menjadi tidak bisa, menjadi tidak tahu menjadi tidak tahu. Nah, itu proses pendidikan. Terus kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, dengan adanya media cetak dan seterusnya, sebenarnya pendidikan itu lebih mudah. Lebih Tapi mudah, ya. orang itu gini, menganggap pendidikan itu tidak perlu karena mereka itu dengan adanya HP itu udah bisa gitu. Berarti harus apa ya? Pertama ya orang tua dari segi ibu yang untuk mendidik anak-anak tersebut gitu ya, untuk memberikan sebuah perubahan dalam pemikiran anaknya seperti itu, Bang. Iya, salah satunya dari orang tua. Ketika orang tuanya pendidikan, maka anaknya juga nanti mempunyai konsep pendidikan. Maka di situ kalau di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis itu sebenarnya udah jelas. Ketika seorang suami atau istri itu ya itu udah mempunyai konsep pendidikan tersendiri. Maka seperti itu. Terus kalau kita kaitkan lagi dengan era yang sekarang, ya kita lihat pendidikan pada masa sekarang. Sekarang ini pendidikan itu bukan berpacunya lagi, bukan proses perubahan, tapi orang itu hanya gengsi dan seterusnya. Itu yang bisa merubah. Itu sering terjadi tuh Bang saat ini, Bang. Gengsi gitu. Nah itu perubahan banget itu bagaimana itu, Bang? Ya gini, kalau orang itu ingin berubah secara pendidikan, bukan berarti orang itu kan bahasanya gini. Ketika orang itu berpendidikan, bukan dilihat pada saat ini berpendidikan, tapi dilihat dari prosesnya. Karena gini loh, kalau kita lihat sekarang anak SD aja atau SMP saja, kalau tidak pakai mobil atau motor, mereka tidak mau sekolah. Mindset itu yang harus berubah. Betul. Kebanyakan seperti itu, Bang, gitu kan. Nah, beda dengan orang desa dengan di kota itu sangat beda sekali gitu. Itu kalau nggak pakai motor atau nggak pakai mobil itu apa ya? Seolah-olah nggak mau sekolah gitu. Itu sangat berubah sekali gitu. Nah, itulah salah satu mindset seorang ayah atau seorang ibu harus memberikan pemahaman terhadap anaknya. Sebenarnya pendidikan itu kan sederhana sekali kalau kita menganggap bahwa pendidikan itu sebenarnya kan dari lingkungan keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pendidikan. Kenapa? Karena yang hampir 12 jam atau 14 jam itu berada di lingkungan keluarga. Bagaimana orang tuanya mendidiknya, memberikan asupan. Salah satunya itu asupannya itu tentang akhlak, etika, budi pekerti, belajar membaca, menulis, diskusi dan seterusnya, itu lebih enak dengan keluarga. Namun lagi-lagi sekarang kebanyakan orang tua itu hanya memberikan pembelajaran menaruh kepada sekolah yang formal. Setelah itu yang disalahkan ketika tidak bisa, etikanya kurang baik, maka yang disalahkan adalah pendidiknya. Tapi coba introspeksi diri orang tuanya. Nah, itu yang perlu kita cermatin. Kenapa dulu-dulu itu dengan sekarang itu berbeda sistem pendidikan kita? Karena dulu-dulu itu ya memang untuk mencerdaskan kan itu kemauan sendiri, bukan kemauan orang tua. Betul. Nah, seperti itu. Memang sangat berbeda sekali tuh, Bang, ya. Dari segi orang tua mendidik itu kita udah diajarkan dari kecil gitu kan. Contoh gitu kan. Ya cara berbicara, sebelum manggil papa, sebelum manggil mama, kan seperti itu gitu kan. Itu udah ada sekilas dari pendidikan ya seperti itu ya, Bang. Untuk merubah anak itu biar tahu gitu ya, seperti itu. Kan ada lagi tuh, Bang, orang tua biasanya komplain dan sebagainya itu kan, kalau anaknya di sekolah itu dimarahi dan sebagainya, diusir lah karena gara-gara terlambat gitu kan. Itu dihukum, tapi biasanya orang tua nggak terima, Bang, gitu kan. Biasanya itu tuh terjadi gitu. Itu gimana, Bang, seorang abang sebagai pendidik lah gitu? Nah, itu salah satu yang disebut dengan keresahan seorang pendidik sebenarnya. Sebenarnya kalau seperti itu tuh orang tuanya harus introspeksi diri. Apakah benar anaknya itu seperti ini? Kedua, kalau memang sesuai dengan apa ketentuan sekolah itu nggak mungkin akan diusir, nggak mungkin akan dipermalukan, nggak akan mungkin dikeluarkan. Maka di situ, guru orang tua itu bukan hanya menaruh anaknya di sekolah saja, tapi ketika pulang ditanyakan apa saja yang dipelajarin. Ketika itu anak itu jangan dijadikan ini supaya takut pada ibu atau bapaknya, tapi buatlah dia itu sebagai teman, sehingga anaknya itu ketika ada masalah dalam psikologi psikologi pendidikan itu, ketika ada masalah dia curhat, oh saya itu punya masalah bu gini-gini, atau pak saya punya masalah, sehingga mereka itu tidak mencari cara penyelesaian itu dari luar. Nah itu sebenarnya
Nah, itu yang harus kita pahami. Terkait dengan itu, biasanya, ya mohon maaf ya, kekalingan masyarakat itu tidak memahami. Karena ketika ditaruh dalam suatu pendidikan atau instansi tertentu, mereka itu udah menyerahkan semua pada orang itu. Padahal pada instansi itu tidak bisa merubah sikap mereka kalau orang tuanya tidak bisa mendukungnya. Iya, karena harus ada faktor pendukung dari orang tua. Iya, faktor pendukung dari orang tuanya. Karena orang tuanya itu bukan menaruh anaknya di sekolah saja, tapi bagaimana orang tua juga tahu tentang hasil belajarnya. Kembali lagi pada hasil belajar. Nah, seperti itu. Walaupun anaknya dimasukkan di sekolah favorit apapun, kalau orang tuanya tidak bisa memberikan arahan kepada anaknya, otomatis anaknya tidak akan pernah bisa terarahkan dengan baik. Mungkin generasi yang sekarang, termasuk saya generasi yang dulu itu, orang tua saya selalu bertanya, walaupun orang tua saya itu tidak bisa membaca dan menulis, tapi orang tua saya itu selalu menanyakan, gimana sekolahnya? Terus tadi itu diajarin apa? Sehingga kita ketika kita pulang itu minimal bertanya, saya diajarin ini dan seterusnya. Apakah diajarin sholat atau bacakan ngaji dan seterusnya, itu ditanyakan. Nah, itu kesadaran, walaupun orang tua dulu awam, tapi kesadarannya. Tapi beda dengan orang tua sekarang. Orang tua sekarang ini, kalau menurut saya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini gitu Bang. Karena teknologi ya kan serba bisa gitu. Tengok lah, suruh belajar lewat HP lah, itu kan. Suruh lihat YouTube lah, cara membaca bagaimana lah gitu. Itu sangat sangat kurang sekali sih Bang sebenarnya gitu. Harus orang tua itu harus mengajari yang dengan baik, walaupun kita ada teknologi kan seperti itu. Nah, abang saya lihat kan profil ini ngajar juga nih, ngajar di SMA mana tuh Bang? Di Mas Muhammad Nunggak Korek. Itu Bang, kalau abang sebagai pendidik ya sebenarnya di sana itu, orang yang masih siswa-siswa yang nggak pandai itu kan, gimana sih kesan abang itu kan menghadapi itu gitu Bang? Makanya salah satunya itu kalau kita mengajar itu harus dengan hati, bukan dengan kekuatan. Karena kalau kita mengajar dengan hati, otomatis kan mereka itu buat mereka sadar, bukan membuat mereka takut. Kebetulan saya kalau di sekolah Mas Membaulun 2 Korek, Madrasah Aliyah swasta Membaulun 2 Korek, yang kebetulan sekarang akreditasinya B itu, alhamdulillah saya ngajarnya itu akuntansi ekonomi. Kebetulan mata pelajaran ini kalau sampai ngitungnya itu lumayan agak susah, apalagi yang berkenaan dengan akuntansi. Nah, salah satunya itu kita harus memberikan mereka itu edukasi, salah satunya itu memberikan motivasi, semangat terhadap mereka. Terus ketika mereka tidak bisa, kita tanyakan yang mana yang tidak bisa. Harus kita itu menjadi teman mereka ketika dia ingin bertanya. Nah, di situ sebenarnya. Kalau masalah mereka bisa tidak bisanya, ketika kita memberikan dorongan, buat mereka itu paham. Dengan sendirinya mereka akan melakukan suatu hal perubahan terhadap dirinya sendiri. Yang pertama itu kalau menurut saya adalah motivasi awal terhadap anak didik kita, supaya anak didik kita itu ya bukan hanya ada antara tiada. Orangnya ada di sana di sekolah, tapi otak pikirannya kemana-mana, bukan seperti itu. Tapi pikiran, jiwa dan raganya itu ada di situ juga. Nah, di situ seorang pendidik itu bukan transfer of knowledge saja, ilmu pengetahuan, tapi seorang pendidik itu lebih dari itu. Sekaligus transfer of knowledge, ilmu pengetahuan, namun kita itu harus memberikan assessment sehingga mendidik mereka lebih baik seperti itu. Otomatis ya harus betul-betul lah gitu ya, memberikan motivasi juga gitu, biar siswa-siswa itu semangat untuk menghadapi itu gitu kan, pelajaran gitu. Dan ini lagi Bang, kan itu sekarang ini heboh-heboh nih Bang gitu kan. Kemarin itu dari DPR itu mengatakan ada konser ya yang di Kuburaya itu kan, ini kan udah terkait udah akhir semester kan, otomatis kan ujian gitu kan untuk fokus siswa-siswa khususnya di Kalimantan Barat. Tapi dari itu ada hiburan Bang, itu kan otomatis mengganggu, sehingga dewan dari mana itu saya lupa, itu nggak terima Bang konser itu diadakan gitu kan, di khususnya di Kalimantan Barat ya itu, untuk biar siswa-siswa itu menghadapi ujian itu biar konsen gitu kan, sehingga nggak pergi ke hiburan-hiburan gitu kan. Itu bagaimana tanggapan Abang sebagai orang pendidik itu? Kalau menurut saya kan sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konser itu sebenarnya kan harus
tahu situasi yang ada. Pada saat ini yang memang tidak efektif karena siswa itu lagi menghadapi ujian, karena ujian semester 1. Maka di situ tuh semua ini dari SD, SMP, SMA sampai hampir-hampir ini perguruan tinggi juga akan ujian. Otomatis mereka itu harus konsisten menyelesaikan ujiannya. Bagaimanapun, karena mereka itu adalah satu proses. Ketika adanya konser, mungkin mereka itu sebagian besar itu tergerak hatinya untuk melihat konser ini. Ketika ujian, mereka akhirnya kurang semangat untuk ujiannya karena mungkin malamnya akan tidur dan seterusnya. Kalau menurut saya pribadi itu kurang efektif. Namun dilihat dari sisi pendidikan. Tapi kalau melihat dari sisi hiburan itu sendiri, karena dia itu adalah konser, ya mereka tidak akan paham dengan kondisi yang seperti itu, karena mereka sebenarnya ketika ada hiburan ya udah mereka itu diundang, ya udah datang aja. Sebenarnya panitia itu harus jeli dengan situasi itu. Apalagi gini loh, sebentar lagi kan hampir selesai untuk ujian anak sekolah. Itu tinggal belasan hari. Ya kenapa? Mereka itu kalau memang punya konsep setelah ujian aja, supaya mereka itu setelah ujian yang udah berapa hari itu yang harus belajar benar-benar itu, jadi agak sedikit relate ketika menonton konser itu ketika selesai ujian. Nah seperti itu. Berarti harus selesai dulu ujian baru diadakan konser, itu nggak salah gitu. Nah, kan itu banyak konflik di situ kan untuk mengadakan konser, terutama yang dewan itu gitu kan. Peraturan nggak menghargai gitu kan, otomatis nggak menghargai undang-undang lah gitu kan yang ada di pendidikan itu kan. Jadi kan konsep itu sangat namanya itu mengganggu lah gitu kan dari fasilitas dari siswa-siswa yang ada di khususnya di Kalimantan Barat Bang Firman. Dari segi abang sendiri gitu, terkait pemerintahan menanggapi itu gitu kan, atau kan ada nih dari itu kan ada yang setuju ya yang enggak gitu kan. Menurut abang sendiri gitu kan, itu bagaimana gitu? Kalau menurut saya terkait konser konser ini menurut saya kurang setuju saya. Karena salah satunya itu yang ada sekarang itu di Kalimantan Barat khususnya di Uraya itu tuh berdekatan dengan sekolah semua di situ. Salah satunya itu sekolah yang dekat di situ. Ada SMA Taruna juga dekat. Setelah itu juga Khola Sidin juga dekat. Otomatis daerah-daerah sana yang sekolah otomatis kan ke sana melihat menonton proses itu. Maka sebenarnya bagusnya itu setelah ujian sekolah, sehingga satu mereka itu juga ingin mengambil untungan, itu juga bisa meraup keuntungan di situ, bukan pada saat sekarang. Kalau sekarang ini kan otomatis mereka itu ya kembali lagi kepada peraturan undang-undang bahwa mereka itu harus fokus dalam belajar karena adalah kewajiban mereka terkait proses pembelajaran. Dan guru harus siap untuk menilai dan sebagainya, karena sebagaimanapun itu adalah salah satu tanggung jawab seorang guru. Ya otomatis yang dari menghargai lah ya, untuk yang namanya itu yang mengadakan konser itu menghargai pendidikan lah gitu. Melihat dulu kalender ya gitu kan bang itu. Untuk karena itu semuanya serentak kan untuk ujian akhir semester kan, untuk ya terutama kan di kalangan SMA, SMP kan sampai SD itu kan, apalagi di kalangan mahasiswa gitu kan. Udah mepet semua di situ kan, lagi dari lihat dari kalender yang ada gitu kan. Dan banyak sekali keresahan seorang siswa itu kan, perubahan kurikulum itu kan. Itu apa ya namanya ya, teman-teman itu banyak resah di situ kan. Setiap ganti menteri itu diganti kurikulum gitu kan. Nah, setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum gitu. Itu bagaimana itu bang? Seolah-olah teman-teman itu nggak fokus gitu kan. Kurikulum satunya kita harus fokus, ganti lagi gitu kan, otomatis ada perbedaan gitu. Itu bagaimana abang sebagai pendiri? Kalau bicara tentang kurikulum, karena kurikulum ini bagian dari satu proses pendidikan juga. Maka sebenarnya kan kurikulum itu awalnya dari 94, setelah itu berubah jadi KBK, setelah dari KBK itu berubah lagi jadi
KTSP. Setelah KTSP. KTSP itu baru Kultilas kurikulum 2013, 2013. betul. Setelah itu berubah lagi, salah satunya itu penyempurnaan. Ada Kultilas itu dirubah tahun 2016. Setelah itu baru sekarang ini ada kurikulum yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, kurikulum yang terbaru itu. Berarti ada juga yang terbaru Bang sekarang? Iya, ada lagi yang terbaru. Jadi kalau kemarin itu sebenarnya gini, kurikulum itu sebenarnya ini adalah penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya. Jadi kurikulum sekarang ini mungkin kalau kemarin itu KTSP itu kan lebih banyak pada kognitif pemikiran. Mungkin dilihat dari tingkah laku siswa yang sangat berubah. Jadi berubahlah cara penilaiannya itu adalah afektif, adalah sikap. Nah, di situ ketika sikap itu seperti apa digaungkan, nanti akan berubah lagi. Yang salah satunya kurikulum yang sekarang ini, kalau di sekolah-sekolah negeri khususnya SD, SMP dan SMA itu untuk kelas 7 semester 1 itu udah menggunakan kurikulum moderasi beragama. Nah, itu beda konsepnya. Nanti konsepnya itu, tapi yang dipikirkan itu bukan kurikulumnya. Yang dipikirkan itu gurunya bisa atau tidak. itu Masalahnya gini, ketika kita mengatakan kurikulum 2013 itu kan tuntas, gurunya saja masih ada sebagian yang belum mampu mengoperasikan. Oke lah kalau di kota, karena kota ini zaman teknologi bisa tanya sini situ. Tapi bagaimana di daerah-daerah pedalaman, salah satunya itu di daerah Tomohon sana. Pernah mengisi materi tentang menyapa pendidikan di perbatasan. Ternyata di sana itu ada juga yang belum bisa memahami tentang kurikulum 2013. Malah bukunya tidak ada. Kenapa? Karena mereka untuk mendapatkan bukunya itu dari sini itu sangat jauh sekali. Nah, di situ jadi suatu permasalahan kalau menurut saya. Apalagi dengan adanya sekarang kurikulum terbaru itu adalah kurikulum moderasi beragama. Nah, beda lagi konsepnya itu. Tapi itu adalah penyempurnaan. Berarti dari yang dulu itu disempurnakan menjadi kurikulum moderasi beragama, kan seperti itu. Iya. Menurut Abang sendiri terima enggak menteri mengeluarkan seperti itu? Karena banyak di desa-desa itu nggak paham itu gitu Bang. Oke, dari segi Pontianak Abang tadi mengatakan bisa gitu kan. Jadi di teknologi bisa bisa kita cari kan. Abang setuju nggak gitu Bang? Terkait menteri yang mengatakan seperti itu gitu kan, diganti lagi kurikulum, seolah-olah mahasiswa pun bingung juga gitu memahami itu. Oke, kalau kurikulum yang ada sekarang ini yaitu kurikulum tentang kalau menurut saya sendiri, kalau dalam satu proses perubahan, maka salah satu perubahan inilah kurikulum ini perubahan. Maka ketika kurikulum itu dirubah, maka proses pendidikan juga berubah. Mungkin pendekatannya itu lebih spesifik lagi terhadap pendekatannya itu atau tidak. Terus ketika kita melihat, kan kita gini, kurikulum ini sebenarnya kalau saya lihat itu bukan dilihat dapat 1 semester, 2 semester, tapi 5 tahun yang akan datang itu, setelah 5 tahun yang akan datang itu kurikulum uji cobanya seperti apa. Nah, seperti itu. Salah satunya kalau di kampus itu ada kurikulum Merdeka. Nah, di situ ada sebagian. Sebenarnya itu bagus, baik. Kenapa bagus dan baik itu? Karena korelasinya antara pendidikan yang ini, antara pendidikan satu atau universitas yang satu dan dengan yang lainnya itu bisa mengetahui sistem pendidikan. Maka kalau kita berbicara pendidikan itu luas, karena kalau bicara pendidikan bukan hanya SD saja, SMP saja, atau SMA saja, atau perguruan tinggi, tapi semua lini, baik informal, non formal, formal. Nah, di situ. Berarti ya sedikit itu berarti Abang setuju nggak jadi salah gitu kan terkait kurikulum yang ada. Selagi itu adalah kebaikan dan kemaslahatan, kalau menurut saya setuju saja. Setuju saja. Jadi otomatis kan beda Bang. Dengan orang-orang yang di desa gitu. Makanya yang terpenting itu harus adanya disebut dengan pelatihan. Nanti kan pemerintah itu bukan hanya memberikan bahannya ini, tapi nanti ada pelatihan. Nah, pelatihannya itulah mampu nggak guru untuk mengoperasikan. Nah, seperti itu. Saya pikir seorang guru itu kan harus kreatif, inovatif, bukan stagnan. Kalau guru itu hanya stagnan dalam pendidikan, mereka itu tidak berkembang. Dunia pendidikan kita itu bukan pendidikan yang zaman bahula lagi, zaman dulu lagi, tapi sekarang ini ada yang disebut dengan inovasi-inovasi baik terhadap pendidikan. Contohnya saja pendidikan kita sekarang bisa menggunakan internet, dalam artian guru itu harus mampu mengoperasikan internet. Sekarang dulu orang harus menulis surat untuk ke Jawa, sekarang tidak perlu nelpon saja udah sampai. Maka itu harus
menyesuaikan, karena di dalam Al-Quran juga udah jelas Al-Quran itu universal. Maka kalau Islam itu rahmatan lil alamin, maka Al-Quran itu universal, maka pendidikan juga universal, tidak stagnan. Oke. Luar biasa ya. Ini itu bang, memang luar biasa. Memang dari segi pendidikan terutama otomatis dari kurikulum ini yang berbeda-beda gitu kan. Kita harus mengikuti gitu kan. Terkait kurikulum yang ada gitu. Seolah-olah siswa-siswa itu dituntut gitu, harus pandai gitu kan. Ya, pandangan abang ya gitu. Di Kalimantan Barat khususnya itu pendidikan ini bagaimana sih? Lebih baikkah, kurang baikkah atau gimana? Gitu. Terkait pendidikan khususnya di Kalimantan Barat. Kalau menurut saya pendidikan di Kalimantan Barat ini kurang baik. Kurang baik ya bang? Iya, kurang baik. Oke. Kenapa saya menganalogikan seperti itu? Kalau pendidikan Indonesia Kalimantan ini baik, kemungkinan besar negara kita itu bisa mendahului negara-negara lain. Atau pada akhirnya ketika dikalkulasikan dengan yang ada di Jakarta dan seterusnya, negara kita malah lebih anjak di bawah. Ya salah satunya itu pendidikan kita kenapa baik? Banyak pendidikan-pendidikan yang ada di kampung-kampung sana itu tidak ada gurunya. Otomatis. Kalau di kota kan, di kota ini banyak pendidik, tapi dia itu tidak tahu kalau di kampung itu tidak ada pendidik. Malah ada sebagian satu guru itu memegang 3 mata pelajaran. Nah itu sebenarnya sangat memiriskan lagi. Kalau kita lihat dari sini nggak jadi masalah. Coba Anda lihat ke daerah perbatasan. Coba mengadakan riset ke sana itu lebih miris lagi. Malah ada sebagian sekolah itu siswanya banyak tapi gurunya tidak ada. Nah juga ada yang roboh juga seperti itu. Maka perlu itu dijadikan evaluasi kita bersama. Ketika kita melihat pendidikan, jangan pendidikan ini melihat yang elit-elit saja yang besar. Coba kita lihat ke bawah pendidikan itu. Dan juga kenapa saya mengatakan itu, SDM-nya kurang, sumber daya manusia. Kenapa kurang? Walaupun banyak sarjana-sarjana pendidikan, tapi ketika kita di kampung karena tidak ada gajinya, mereka tidak mau. Iya, sekarang butuh gaji bang. Iya, sekarang butuh gaji mereka. Karena pengen makan juga. Kan seperti itu bang. Sebenarnya kalau menurut saya gaji itu adalah suatu hal yang penting. Kita mengajar saja dan ikhlas, insya Allah ada juga rezekinya dari Allah. Karena Allah itu mempunyai skala terindah bagi umatnya yang bertakwa. Oke, betul. Oke, itu sangat menarik ya teman-teman subscriber terkait pendidikan yang kita ulas gitu kan. Itu otomatis khususnya di Kalimantan Barat yang sangat minim sekali dan tidak jeli terhadap pendidikan, terutama pemerintahnya tidak melihat dari segi itu, terutama dari segi desa-desa bang yang ada seperti pilar dari kota-kota dilihat dan melihat itu ya. Kalau di desa kan memang susah bang, salah pengaksesan gitu kan, otomatis dari segi jaringan juga gitu kan. Oke teman-teman subscriber, ini terakhir bang, kedepannya pendidikan ini menurut abang bagaimana kedepannya gitu, terkait pendidikannya khususnya di Kalimantan Barat yang ada ini. Pendidikan kedepannya itu salah satunya itu kalau menurut saya pribadi yang terpenting adalah SDM, sumber daya manusianya dulu, guru-gurunya. Guru-gurunya itu harus dididik secara kreatif, inovatif. Kenapa saya mengatakan begitu? Banyak guru hanya ngajar doang tapi tidak bisa mentransfer ilmunya secara menyeluruh. Maka di sini kan ada jurusan-jurusan pendidikan, bukan hanya satu pendidikan. Kalau di SD itu ada jurusan PGSD atau PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Itu salah satunya itu supaya gurunya kreatif dan inovatif. Kenapa saya mengatakan? Karena mata kuliahnya berkenaan dengan materi-materi tematik itu salah satunya. Yang kedua, yang kita sekarang ini kurang SDM, sumber daya manusia kita itu sangat minim. Contohnya negara-negara yang maju yang datang ke Indonesia seperti China yang adanya WHW yang ada di Ketapang itu semuanya pekerjaannya itu adalah orang Cina. Indonesia mana? Karena tidak punya SDM, sumber daya manusianya sangat-sangat minim. Maka perlu itu adanya pendidikan yang menciri khaskan itu. Yang ketiga, pendidikan itu harus merata. Yang keempat, salah satunya ketika memang ada kurikulum yang baru terkait hal tersebut, maka praktisi pendidikan itu harus bisa membuat pelatihan-pelatihan yang sebagaimana mestinya. Bukan karena, mohon maaf ya dengan tanda kutip,
pelatihan itu bukan hanya formalitas saja, tapi bagaimana pelatihan itu bisa mendapatkan output atau hasil yang baik ketika mereka kembali lagi ke dunia pendidikan di sekolah masing-masing. Mereka udah bisa mengoperasikan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang tidak bisa kita dapatkan. Biasanya pelatihan hanya formalitas dan segala hal. Yang selanjutnya, ini yang terpenting kalau menurut saya. Kita harus mengintervisi diri kita sendiri dan harus memberikan motivasi kepada orang yang ada di sekitar kita, khususnya para pendidik, dan kita harus mendiskusikan terkait dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Kalimantan Barat, sehingga nanti pendidikan-pendidikan ini akan berkembang dengan semestinya. Banyak kalau kita lihat, salah satunya itu penggiat-penggiat pendidikan atau pojok-pojok kayak pojok diskusi, meja interaksi, itu salah satunya konsep dari pendidikan itu, sehingga mereka itu mampu menguasai hal tentang pendidikan bukan secara teoritis saja, tapi secara praktis atau secara kontekstualnya, bukan tekstual ya, secara kontekstual di lapangan juga bisa mempunyai konsep tersendiri terhadap pendidikan. Yang selanjutnya ini yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru. Guru itu perlu sejahtera loh. Kenapa? Pendidikan kita itu sangat merosot karena gurunya itu selain ngajar, dia itu masih kerja yang lainnya. Nah, itu tidak sejahtera namanya. Sehingga pendidikan kita itu setengah-setengah mereka tutup ngajar. Maka guru harus disejahterakan juga. Terima kasih Bang terkait pembahasannya, bincang-bincang dikit terkait pendidikan khususnya di Kalimantan Barat gitu. Inilah teman-teman subscriber semuanya, karena di sini bukan IKN TV ini bukan podcast lokal ya, tapi podcast yang rasa nasional, banyak informasi di sini. Makanya teman-teman harus subscribe, komen, and share gitu kan. Salam IKN TV.